Dalam sepak bola modern, semua pemain dalam posisi itu punya peran, baik itu dalam bertahan maupun menyerang. Kiper yang posisinya paling belakang adalah penyerang yang pertama, dan striker yang posisinya paling depan adalah pemain bertahan yang pertama. Striker adalah pemain terdepan ketika tim mencoba melakukan pressing atau ketika tim mencoba merebut bola dari lawan. Tentu pemahaman taktik sangat penting bagi striker. Bahkan dalam hal melakukan pressing, striker perlu tahu bagaimana cara melakukannya dengan benar. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pressing sebagai striker lewat analisa dari permainan timnas Indonesia, Rafael Struijk. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Di sini Australia sedang mencoba melakukan build up dari bawah, dan timnas Indonesia mencoba melakukan pressing tinggi. Struijk sebagai striker adalah pemain yang paling depan. Ketika bola dipindahkan ke bek tengah ini, perhatikan bagaimana cara Struijk melakukan lari. Struijk melakukan lari dengan pola melengkung, dan bukan langsung lurus ke arah bek Australia ini. Di sini Struijk menerapkan konsep yang dinamakan dengan cover shadow, yaitu adalah menempatkan diri di antara si pembawa bola dengan pemain lawan yang lainnya di dekatnya. Dengan begini, striker tidak hanya menekan pemain lawan yang membawa bola, tapi juga memblok jalur passing kepada pemain lawan yang lain. Dalam klip ini, dengan lari melengkungnya, Struijk berhasil memblok dua jalur passing, yaitu ke kiper dan bek tengah Australia yang lain. Ini memaksa bek tengah Australia ini untuk memindahkan bola ke sisi kanan. Dan di situ sudah ada 3 pemain Indonesia yang sudah menanti. Pemain Australia pun dipaksa bermain long ball, dan akhirnya timnas Indonesia berhasil mendapatkan bola. Kita bisa melihat bagaimana pentingnya peran Struijk sebagai pemain pertama yang melakukan pressing pada klip tadi. Jika dia asal melakukan lari, mempressing pemain Australia dengan pola lurus, maka bek tengah Australia ini akan punya opsi mengembalikan bola ke kiper ataupun ke bek tengah yang lain. Namun karena pemahaman taktik Struijk, pola lari melengkungnya berhasil memblok jalur passing kepada pemain Australia di sisi kiri dan memaksa mereka mengalirkan bola ke sisi kanan. Situasi yang sama pada klip ini. Timnas Australia mencoba melakukan build up, timnas Indonesia mencoba melakukan pressing tinggi, dan Struijk adalah pemain pertama yang melakukan pressing. Lagi-lagi, perhatikan larinya. Dia tidak asal melakukan lari ke arah pemain Australia yang membawa bola, tetapi larinya kembali menggunakan pola yang melengkung. Dengan ini, dia berhasil memblok jalur passing ke pemain Australia di sisi kiri, dan kembali memaksa pemain Australia mengalirkan bola hanya ke sisi kanan. Dan pemain Australia pun kembali kehilangan bola. Bahkan ketika memasuki lini tengah sekalipun, Rafael Struijk tetap melakukan cover shadow. Kali ini dikhususkan kepada pivot dari Australia. Bisa kalian lihat Struijk terus-menerus melakukan scanning agar dapat menyesuaikan posisinya, yaitu di antara bola dan juga pivot Australia. Dengan bergerak memposisikan diri di antara bola dan pivot Australia, Struijk mencegah pemain Australia untuk melakukan progres serangan dari tengah, memaksa mereka memindahkan bola ke sisi lapangan, dan timnas Indonesia pun akhirnya dapat merebut bola. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.